Di awal film kita diperlihatkan seorang dokter psikiater yang bernama Dr. Jungwon. Dia sedang melakukan praktek khusus untuk mengobati adiknya yang sedang sakit parah. Seluruh para ahli dan tenaga medis yang sudah berada dalam ruangan untuk melakukan praktek tersebut. Namun sayang sekali kejadian janggal telah terjadi. Singkat cerita, di suatu tempat kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang datang ke sebuah tempat, di mana orang tersebut meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang bernama Bos Bao. Diduga Bos Bao adalah seorang ahli dalam metode pengusiran setan yang sudah bekerja sama bersama rekannya. Dialah yang bernama Sharon dan Kim. Mereka adalah orang-orang yang sudah terkenal di Korea untuk bisa melakukan ritual khusus pengusiran setan dan hal-hal yang sangat janggal dalam kehidupan. Sayang sekali, Bos Bao mengatakan kepada kliennya bahwa biayanya tidak murah. Dia harus mempersiapkan uang yang sangat banyak. Pekerjaan ini bisa saja meregang nyawa. 이번에도 현금으로만 가져왔어. 얘들아, 일 나가자. Kemudian, menurut informasi dari kliennya, Bos Bao bersama rekan-rekannya datang ke suatu tempat untuk membawa seseorang. Dia adalah orang yang diinginkan oleh klien dan diselamatkan oleh Bos Bao. Ternyata tempat ini adalah tempat nyimeng bersama seluruh para berandal yang ada di Korea. Semua orang di tempat ini telah teler dan oleng. Kemudian, Bao langsung datang ke suatu tempat di mana ritual khusus pemujaan setan. Disinilah Bao bersama konco-konconya langsung beraksi. Sungguh tanpa diduga, seorang wanita yang sedang terbaring langsung diucapkan mantra oleh Sharon. Karena wanita tersebut akan ditumbalkan untuk menjadi pemuja setan. Untung saja Bao bersama kawan-kawannya pun langsung menghajar seluruh para berandal tersebut yang akan melakukan ritual khusus pemujaan setan. Dengan pada akhirnya, mereka telah berhasil mengusir setan di dalam wanita tersebut. Selang beberapa lama kemudian, Kim yang telah mendapatkan sebuah tanda dari salah satu konco-konco berandal tersebut. Mereka mendapatkan sebuah tanda. Itu adalah sebuah kelompok yang sangat beringas, sehingga mereka pun harus berhati-hati. Namun, kita semua sebagai pengusir setan, mereka pun langsung melakukan hal yang sangat tak terduga, membakar semua yang telah menjadi pemujaan setan tersebut. Sedangkan di sisi yang lain di waktu yang sama, kita diperlihatkan Dr. Jungwon yang baru saja pulang praktek dari rumah sakit. Dia pun langsung menuju ke sebuah koridor yang sangat tersembunyi. Karena Jungwon telah menyembunyikan adiknya sejak lama di tempat ini. Diduga adiknya pun telah kesambet setan yang telah lama. Sampai Dr. Jungwon tidak bisa melakukan apapun. Suatu ketika, dia pun telah mendapatkan sebuah iklan pengusiran setan, yaitu kelompoknya Bos Bao. 여기요. 아이고, 물러가라. 사장님 좀 뵐 수 있을까요? 예, 제가 사장님. Singkat cerita, akhirnya Dr. Jungwon langsung bertemu dengan Bos Bao di kantornya untuk bisa meminta kepada Bos Bao. Tetapi sayang sekali setelah dijelaskan kepada Bos Bao bahwa dia mempunyai uang yang sangat banyak untuk melakukan ritual pengusiran setan terhadap adiknya. Setelah melakukan perbincangan yang sangat serius, Bos Bao meninggalkan Dr. Jungwon. Namun dia pun telah memberikan sebuah flash disk yang berisi beberapa video tentang adiknya yang telah kerasukan setan, meminta kepada Sharon dan Kim untuk membukanya. Kemudian setelah Dr. Jungwon telah pulang ke rumah,
Dia pun terus saja melakukan pengintaian terhadap adiknya yang masih berada dalam sebuah ruangan sambil membayangkan tentang masa lalu. Namun saking terbawa suasananya, Dr. Jungwon sampai tidak sadar bahwa dalam ruangan adiknya dia telah menghilang. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Bos Bao yang telah mendapatkan seorang tamu yang sangat spesial di masa lalu. Dia adalah seorang pendeta yang bernama Bapak Marco, mengatakan kepada Bos Bao bahwa Jungwon adalah seorang dokter psikiater yang telah merawat adiknya sejak lama. Sampai seluruh para pendeta tidak bisa mengusir setan tersebut, akhirnya Pak Pendeta pun mengatakan kepada Bos Bao sebagai ahli pengusiran setan, meminta untuk menerima jobnya Jungwon. Sedangkan di sisi lain, Sharon dan Kim yang telah membuka flashdisk yang telah diberikan oleh Jungwon kepada mereka berdua. Ternyata di dalam flashdisk tersebut terdapat sebuah video yang sangat mencengangkan, di mana Dr. Jungwon terus saja membuat sebuah video dalam sebuah tahap-tahapan untuk merawat adiknya tercinta. Namun sayang sekali ketika adiknya sedang sehat walafiat, di mana dia terus saja adalah orang yang sangat ceria. Kemudian kejanggalan mulai terjadi ketika ada seorang kang paket yang datang ke sebuah rumah. Dia membawa sesuatu dan disimpan di dalam rumah. 은서야. 은서야. Sungguh tanpa diduga, ketika Bao bersama kawan-kawannya sedang menyaksikan video, ternyata setan yang telah berada dalam tubuh adiknya Jungwon ditanam oleh seseorang. Diduga orang tersebut adalah orang yang sama ketika melakukan ritual pemujaan setan beberapa waktu yang lalu. Mungkin saja ada kaitannya. Akhirnya Bao pun langsung mengatakan untuk mengurus kasus ini. 여보세요. 예. 혹시 시간 되시면 잠깐 보시죠. Singkat cerita, akhirnya Dr. Jungwon langsung dipanggil oleh Bos Bao untuk bisa melakukan perbincangan tentang pengobatan adiknya yang sudah sekian lama. Mereka pun langsung mengatakan siap untuk bisa mengobati adiknya Jungwon, dan mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun langsung menyetujui tentang semua persyaratan, sehingga mereka pun langsung mendapatkan sebuah kabar dari semua yang telah mendapatkan video-video tersebut. Diduga adiknya Jungwon telah ditanam iblis yang ada di dalam tubuhnya dan akan ditumbalkan menjadi pemujaan setan. 그 대상은 누구나 될 수 있어. 은서를 한번 만나봐야겠습니다. 내 목소리 들리니? Kemudian akhirnya Jungwon, Sharon, Kim bersama para timnya langsung datang ke sebuah ruangan untuk bisa melihat adiknya Jungwon yang memang sudah terkapar. Kesadarannya pun sudah setengah-setengah. Akhirnya mereka pun langsung menduga memang dia telah ditumpangi oleh setan-setan terkutuk. Sampai suatu ketika akhirnya Sharon pun langsung membuat sebuah mantra, di mana mantra tersebut langsung bereaksi terhadap adiknya Jungwon. Disinilah mereka pun langsung tercengang karena menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. 나한테 왜 그러세요? Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja si bocah pun telah menghilang. Dia langsung diintai dalam sebuah ruangan CCTV, namun sayang sekali CCTV pun menjadi error. Diduga dia akan melarikan diri ke suatu tempat. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung berpencar untuk mencari wanita tersebut.
Untung saja Bos Bao bersama konco-konconya telah sigap menemukan si adik. Dia pun langsung diikat dalam sebuah kursi dengan ikatan yang sangat keras. Dan mereka pun langsung melumurinya dengan beberapa garam dapur supaya setan-setan terkutuk bisa melakukan aksinya di dalam lingkaran saja. Disinilah mereka pun beraksi kembali. 알려주세요. 첫 번째 단계 존재. 장비 작동하세요. 네. 시작하자. Memang mereka semua sedang menghadapi iblis yang sangat berbahaya. Sampai-sampai Sharon tidak bisa melakukan mantra-mantra khusus, sehingga mereka pun langsung dibuat onar oleh iblis yang ada di dalam adiknya Jungwon. Mereka pun langsung dikatakan bahwa kalian semua akan mati di tempat ini. Singkat cerita, pencahayaan yang ada di dalam ruangan tiba-tiba saja menjadi gelap. Dengan seketika penyerangan telah dimulai. Entah apa yang terjadi, segerombolan para pemuja setan pun langsung datang ke rumah ini untuk menghajar Bao bersama para konco-konconya. Karena mungkin saja mereka telah mengetahui tentang rencana Bao untuk bisa menggagalkan rencana pemujaan setan yang ada dalam tubuhnya adiknya Jungwon. Mereka pun sekarang mempunyai sebuah jalan buntu, entah apa yang harus dilakukan. Namun tiba-tiba saja di mana Jungwon malah kesurupan. Situasi pun semakin genting, di mana penyerangan para iblis dan setan pun telah berada di dalam ruangan ini. Siapapun yang ada di dalam ruangan ini pastinya akan mati. Entah apa yang telah terjadi. Kemudian Sharon yang sekarang mempunyai sebuah penerawangan, dia pun langsung melihat-lihat beberapa dinding yang ada di dalam rumah ini. Ternyata rumah ini sudah dikutuk oleh seseorang. Diduga sudah ditanam sudah sejak lama, sehingga mereka pun harus bersiap-siap untuk menghancurkan beberapa tulisan mantra yang ada di dalam dinding tersebut dengan secara cepat. Singkat cerita, semua orang pun langsung berkumpul melihat adiknya Jungwon terlihat sudah sadar. Namun ternyata ini hanyalah tipuan saja. Beberapa perkataan langsung dilontarkan kepada Bos Bao bahwa dia ternyata mempunyai sebuah masa lalu yang sangat gelap sekali. Iblis tersebut mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya Bos Bao. Sampai seketika Bos Bao pun langsung mendapatkan sebuah penerawangan di dalam pikirannya dan diacak-acak di dalam otaknya. Sehingga Bao pun langsung mengingat tentang masa lalu yang sangat kelam sekali. Disinilah Bos Bao tiba-tiba saja sendirian. Ternyata dia sudah dirasuki oleh setan. Untung saja Sharon berhasil mengusir setan yang ada di dalam diri Bos Bao. Seketika mereka pun langsung kedinginan dan suasana pun semakin dingin di dalam ruangan, sehingga mereka pun langsung bingung entah apa yang telah terjadi. Kemudian Sharon yang telah dibawa ke sebuah alam lain bertemu langsung bersama iblis terkutuk, mengatakan kepada Sharon bahwa dia akan mati sekarang juga. Dengan penangkal mantra langsung diucapkan. Situasi pun semakin genting karena iblis yang ada di dalam tubuh adiknya Jungwon telah bersikap menjadi brutal,
sehingga mereka pun langsung kebingungan di manakah si bocah berada, sampai melihat dari berbagai ruangan CCTV untuk bisa menemukan wanita tersebut. Namun sayang sekali, sampai saat ini mereka belum bisa menemukannya. Namun tiba-tiba saja di balik lemari, Jungwon pun langsung dikejutkan. 혹시 우리가 모르는 곳이 있나? Kemudian setelah situasi mereda, Kim terus saja merekam apa yang ada di dalam ruangan ini untuk bisa mengetahui di manakah wanita tersebut. Sampai pada akhirnya, di mana mereka telah mengetahui wanita tersebut telah ditemukan dan telah berubah menjadi iblis. Namun di sisi lain, di mana bos Bao telah pergi ke ruangan bawah tanah rumah, ternyata pusatnya ada di bawah rumah yang telah mempersiapkan para sekutu iblis. Orang-orang yang telah mendapatkan sebuah perjanjian dengan iblis. Akhirnya bos Bao pun langsung mengambil tindakan tanpa basa-basi, menghajar semua orang. Singkat cerita, setelah membunuh semua orang pemuja setan, akhirnya mereka pun langsung datang ke sebuah ruangan untuk bisa menyelesaikan ritual ini. Tiba-tiba saja wanita itu langsung melayang dan langsung mengucapkan komat kamit mantra yang sangat mengerikan, pembuka portal. Situasi pun semakin mencengangkan. Raja Iblis akan keluar dari portal yang telah dibuat oleh wanita tersebut. Sampai seketika semua orang pun langsung panik dan bekerja keras untuk menyelamatkan adiknya Jungwon. Sungguh kejadian di luar Nurul. Mereka pun langsung berhasil menutup portal tersebut dan menyelamatkan adiknya Jungwon. Dia pun telah terbebas dari iblis tersebut, sehingga mereka telah berhasil mengungkap semua ritual yang ada di dalam rumah ini. Maka bos Bao langsung akan membasmi sampai tuntas. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis saja di dalam kolom komentar. Memang film yang sangat mencengangkan. Ternyata di luar negeri pun ada seorang dukun, tetapi dukunnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan yang ada di dalam negara Konoha. Dukun di negara lain ternyata memang mempunyai sebuah spiritual untuk bisa mengusir dan membantai para pemuja setan. Entah apa yang mereka katakan ataupun membacakan mantranya, yang penting komat kamit membaca mantra langsung disembur. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.